Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam sesi tentang 3C, formasi, meditasi, dan kontemplasi. Saya akan bagikan sebuah cerita yang saya ambil dari kutip dari sumber lain yang bukan dari saya, tapi menurut saya sangat bagus dan sangat menarik. Ada sebuah cerita. Jadi orang ini bercerita tentang seorang yang kaya sekali, seorang bapak yang kaya sekali. Dan di rumahnya ada begitu banyak lukisan-lukisan yang sangat mahal dan luar biasa dengan harga yang jutaan, ribuan dolar dan seterusnya. Dan dia punya seorang anak laki-laki yang sangat dia sayangi, satu-satunya laki-laki. Nah, apa yang terjadi? Hidup seperti biasa, anak laki ini sering keluar rumah dan dia bertemu dengan seorang begar, seorang seorang pengemis. Si anak laki ini sering memberi makan, memberi uang, memberi apa, baik sekali kepada pengemis itu. Ya, seperti biasa dia bergaul dengan orang kecil, orang yang sederhana ini, yang terus-menerus dia datang berdialog, berkomunikasi, dan memberikan makanan, memberikan uang kepadanya. Ternyata cukup lama kemudian si anak kecil ini tidak datang-datang lagi. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu si pengemis ini kemudian ingin tahu kenapa kak, ada apa dia? Tanya sana, tanya sini, akhirnya dia ketemu rumahnya si anak kecil ini. Dia ketemu, dia bertanya kepada penjaga, "Bapak, di manakah anak ini yang sering datang ke saya dan dan memberikan banyak? Dia begitu baik sekali dengan saya, penuh perhatian, penuh cinta, tapi juga memberikan sesuatu. Dia memberikan hatinya kepada saya." Lalu penjaga itu bilang, "Bapak, tahukah Anda bahwa anak kecil itu sudah meninggal seminggu yang lalu karena sakit yang cukup parah?" Si pengemis itu sepertinya terheran dan sedih, tapi tanpa ngomong, tanpa bisa apa-apa. Dia terpaku, terpesona, terstun gitu kan, kaget. Makasih Bapak. Dia pergi sambil sedih, berjalan-jalan terus kembali ke tempat di rumahnya yang miskin sederhana itu. Dia merenung, dia bertanya, pikir, orang baik ini kenapa dipanggil Tuhan? Ada apa dia? Apa yang bisa saya berikan kepadanya sebagai tanda terima kasih bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk saya? Pikir sana, pikir sini. Berkali-kali dia tidak bisa tidur, merenung, sedih, pedih, dan seterusnya. Akhirnya dia, karena kemiskinannya, dia berpikir begini, baiklah. Dia ambil sebuah kertas yang dia dapat dari mana begitu. Lalu dia ambil spidol. Ya. Spidol dia coba ya, melukiskan wajah anak itu. Dilukis, ditulis segala macam. Dengan segala apa yang dia bisa. Setelah dia merasa puas, oh inilah wajah anak itu. Yang menurut dia yang the best. Lalu dia ragu-ragu, apakah ini mau saya berikan kepada bapak yang kaya itu? Layakkah ini? Dengan segala macam lukisan-lukisan bapak itu. Ragu-ragu. Tidak pasti. Ya, akhirnya dorongan batinnya mengatakan dia pergi kembali lagi ke rumah itu. Lalu si pengemis dengan baju compang-camping itu datang kepada penjaga, "Pak, bolehkah saya bertemu dengan ayahnya anak ini?" "Tidak bisa Pak, dia nggak bisa, dia sedang sibuk sekali." "Bagaimana nggak mungkin lah Pak. Bolehlah saya mau memberikan hadiah kepada bapak itu karena kebaikan si anak kecil ini, anak ini." Akhirnya negosiasi pelan-pelan segala macam. Ya, ketika pengemis itu mau pulang, tiba-tiba si bapaknya anak kecil itu dengan mobil yang cukup mewah datang tanpa sadar datang. Lalu dibukalah gerbang dan si pengemis itu menundukkan kepala, Bapak saya mau bertemu sebentar dengan Bapak. Sebentar saja Pak, sebentar saja." Lalu si bapak itu keluar sebentar, "Ada apa?"
dengan sedikit kaget dengan baju compang-camping yang gak karuan. Bapak, tahukah Bapak, anak Bapak begitu baik dengan saya. Memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan. Makanan, uang, segala. Tetapi bukan hanya itu, hatinya diberikan. Begitu mempesona saya. Saya cukup berduka cita meninggalnya anak Bapak. Tapi mohon Bapak, saya sayang sekali dengan anak Bapak. Bersediakah Bapak mengambil lukisan yang saya buat ini sebagai kenangan saya kepada anak Bapak. Lalu dengan gemetar si pengemis itu memberikan kepada Bapak itu. Bapak itu memandang, melihat lukisan ini, dan dia tahu persis. Sebagai seorang pengumpul lukisan-lukisan hebat dunia, mana mungkin. Tapi biarlah, dengan penuh kerendahan hati dia, terima kasih Bapak, karena telah mencintai anak saya. Makasih Bapak. Lalu mereka berpisah. Kemudian si pengemis itu pelan-pelan keluar dari rumah itu. Lalu dimasukkan. Mobil Bapak itu masuk lagi ke mobil ke dalam. Kemudian gak lama kemudian, mungkin karena stres, anaknya yang satu-satunya meninggal. Akhirnya Bapak itu juga meninggal. Si pengemis itu juga mendengar, tambah sedihlah dia. Turu sudis, bagaimana segala macam itu. Berapa waktu kemudian ternyata ada auction. Auction itu adalah lelang. Ya. Lukisan-lukisan Bapak yang luar biasa itu dilelang dengan harga segala macam. Nanti begitu ada tim pelelangan, waduh, si pengemis ini, waduh, bagaimana nih? Lalu dengan sedikit apa berusaha dia memakai baju yang ada yang lebih neces gitu, lebih bagus. Akhirnya dan dia bawa sedikit uang apa adanya, dia masuk ke dalam lelang di rumah Bapak itu. Banyak orang kaya mulai melihat, menghitung-hitung bagaimana ini akan saya buat segala macam dengan harga lukisan-lukisan yang begitu bagus, yang asli, yang sungguh orisinil dari pelukis-pelukis yang mahal dan segala macam. Nah, ketika jam sudah menunjukkan lelangan, lalu tukang lelang itu mengatakan, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, semua barang ini akan dilelang. Ya, semua akan dilelang untuk Anda semua. Tetapi ya, semua orang sudah. Saya ingin sebelum semua lelang yang barang-barang lain, lukisan-lukisan yang lain, pesan dari Bapak warisannya adalah bahwa pertama mereka harus membeli lukisan dari yang satu ini, yang disayangi tentang lukisan anak saya ini. Karena sudah dibuat figura yang bagus sekali, tetapi tentu saja gambarnya ya acak-adut lah katakanlah. Syaratnya adalah kalian harus membeli ini. Ini pertama kali dulu. Semua orang para pembeli mulai bergutu-gutu, tak ada seorang pun. Tiba-tiba si pengemis itu berani mengatakan, Pak, datang, saya mau membeli lukisan itu, lukisan anak itu. Dengan harga, dengan uang yang saya miliki ini, ya, dengan harga. Semua orang enggak begitu murah sekali, dia tidak punya apa-apa, saya hanya bisa seperti ini. Itu lukisan, biarlah saya ambil. Karena tak seorang pun mau mengambil lukisan itu. Akhirnya jatuhlah itu kepada si bapak yang pengemis tadi itu. Nah, ya, turunkan, tok, selesai. Semua diam. Tak ada suara sedikit pun. Para saudara-saudariku, pemimpin auction itu, lelang itu mengatakan, ada satu warisan yang diberikan kepada kami semua, tim ini. Bahwa barang siapa yang membeli lukisan anak Bapak ini, dialah sekarang menjadi pemilik dari semua lukisan yang ada di rumah ini. Wah, semua berteriak, wah, segala macam dari buat. Si pengemis itu tertunduk, tersujud,
berterima kasih. Dia tunduk. Saudara, parabel ini, perumpamaan ini sangat menyentuh saya. Luar biasa. Ketika kita bisa memiliki anak, memiliki Yesus, kita akan memiliki segala-galanya. Warisan Bapa kepada kita akan diberikan kepada kita. Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada anak, kamu akan memiliki kerajaan Allah, kerajaan surga. Warisan yang punya Bapa, bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Putra, bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Bunda Maria. Surga itu kepunyaan. Kita tahu itu dalam kitab suci. Saudara, pertanyaan sangat fundamental. Apakah kita sudah memiliki Yesus? Mungkin lebih tepat tidak boleh dikatakan kita memiliki Yesus. Apakah kita ditangkap oleh Yesus? Seperti Paulus ditangkap oleh Yesus. Tuhan Yesus mengetuk hati Anda. Mengetuk pintu hatiku. Supaya Yesus masuk dan mengubah diriku. Mengubah hidupku. Tapi Anda juga bisa bertanya, Romo, saya sudah menjadi Katolik sudah lama. Saya mengikuti semua ajaran-ajaran Kristus. Kitab suci, semua ke gereja, doa, rosario, doa, ekaristi dan seterusnya. Apa yang kurang? Kita ingat tentang seorang pemuda yang mengatakan, bagaimana untuk hidup sempurna? Yesus mengatakan, 10 perintah Allah, ku jalani, udah beres semua. Jualah, pergilah, dan ikutilah aku. Waduh, dia nggak berani. Dia pergi karena hartanya banyak. Saudara, apa tandanya bahwa kita memiliki Yesus? Mungkin juga Yesus memang kita miliki. Mungkin baru di aspek luar. Eksternal. Kita tahu sebagai orang Katolik punya bla 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 bla. Apa lagi segala macam. Eksternal kita ikut secara ritual, celebration, perayaan, peringatan. Mungkin hanya sebesar di luar itu. Belum. Software kita belum masuk ke dalam. Perilaku kita bisa saja kita baik-baik di gereja, tapi bisa saja di luar kita tidak begitu baik. Atau seperti kata Yesus, ya, seperti kuburan di luar bagus, indah, tapi di dalam bisa saja kita nggak ngerti. Anda yang tahu, kita sendiri tahu, kita yang bertanya pada diri sini, sejauh mana hidupku itu dekat dengan pribadi Yesus, bersatu dengan Yesus, sungguh-sungguh. Nah, salah satu indikasinya bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus ada kerinduan. Kerinduan untuk mencari Yesus, untuk menemukan Yesus. Karena apa? Karena Yesus bukanlah pribadi yang mati, selesai, historis dulu. Tapi Yesus pribadi yang hidup. Hidup. Jadi ketika kita berdialog, ketika kita bicara, ketika itu adalah pribadi saya tinggal bergaul dengan Yesus, akrab, bersatu dengan Yesus. Dan kita tidak pernah sampai bisa menguasai Yesus, memiliki Yesus, nggak pernah. Terus mencari. Dalam Mada Rohani Yohanes Salib, aku mencari engkau, di manakah engkau bersembunyi? Ku tanyakan pada rumput, ku tanyakan pada bunga, ku tanyakan pada penjaga, di manakah Yesus? Kerinduan itu karena ada keterlukaan dalam hati kita. Ada keterlukaan, saya ingin bertemu, bergaul, ingin rindu bertemu Yesus. Nah itulah, adakah Anda kerinduan untuk mencari Yesus? Bergaul dengan Yesus. Maka harus mencari, searching for God to find Jesus. Mencari terus. Jadi harus ada kerinduan. Kalau nggak ada kerinduan, ya udah kita cukup aja di sini, kita puas dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ada, apa yang sudah ada, ya sudah nggak apa-apa. Dengan hidup yang mungkin berdua, ya di satu sisi kita percaya pada Yesus, di sisi lain bisa saja orang pergi Gunung Kawi, pergi ke dukun, pergi kemana, entah apa saja yang seperti Nabi Elia mengkritik orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena Baal dan Yesus. Dan ini yang ya memang tidak mudah. Saya katakan bukan berarti saya sendiri sudah sampai ke sana. Tapi saya bilang mungkin itu kita tidak fokus, tidak konsen pada Yesus. Tidak memiliki Yesus. Nah, kedua mungkin salah satu indikasi lain bahwa
bahwa saya mulai membaca kitab suci. Bacalah mulai dari Perjanjian Baru, 3 bab setiap hari, baca diulang, terus diulang sampai seluruh Perjanjian Baru dibaca ulang berkali-kali. Tidak mengerti, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya kemarin mendengar cerita seorang Muslim yang kemudian menjadi Kristen. Bayangkan 37 kali dia membaca kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian 37 kali. Saya malu ketika dia mendengar itu. Kenapa saya menjadi Kristen, percaya pada Yesus sebagai Tuhan. 37 kali saya membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia jago bahasa Arab, dan dia belajar di bahasa Ibrani, dan dia belajar di bahasa Yunani. Bagi saya saya malu juga karena saya belum sampai ke sana. Tapi at least karena ada kerinduan, dia mencari, sungguh-sungguh mencari Allah yang seperti apa. Tuhan Yesus yang menyentuh, menjamah. Ya, jadi bacalah kitab suci. Nah, dalam membaca itu kita terus saja membaca. Jangan takut, Roh Kudus akan membuka mata hati kita. Terus. Nah, disinilah ketiga peran Roh Kudus. Roh Kudus. Ketika membaca, lihat hati kita bicara apa. Bahasa Inggrisnya yang disebut docility. Jadi keakraban, kepekaan, ketajaman mendengarkan suara Roh Kudus, suara baik dan tidak baik. Suara buah-buah Roh Kudus. Ya, buah-buah Roh Kudus apa? Sabar, murah hati, lemah lembut. Ya, terus mencari. Ya, segala sesuatu yang baik kita jalankan. Pasti itu buah dari Roh Kudus. Yang baik kita jalankan. Ya. Yang tidak baik kita coba pelan-pelan kurangi. Jadi sekali lagi ada kerinduan. Baca kitab suci. Ya. Dengarkan suara Roh Kudus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mohonlah Roh Kudus. Saudara, mari kita memiliki Yesus. Tuhan sudah masuk mengetuk hati Anda. Anda mau buka, dengarkan Dia. Saudara, saya tahu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Bukalah hati Anda pada Yesus. Biarkan Dia bersuara, menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup Anda sehari-hari. Lakukan yang baik. Dan yang keempat, berdoalah. Doa rosario, doa gereja, apa saja yang menurut Anda cocok dan pas. Kalau mau doa koron kakrahimen alai monggo. Mau doa yang pas, apa yang menurut cocok bagi Anda. Sekali lagi, mari saudaraku, dalam 3C ini saya mengajak Anda formasi dibentuk seperti Kristus. Saya adalah murid Yesus. Sekali lagi, saya adalah murid Yesus. Kita semua adalah murid yang mau mengenal guru kita siapa Yesus. Kita miliki Yesus, anak ini, dan karena nanti nilai buahnya itu adalah surga. Semua yang menjadi warisan Bapa itu diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Seperti contoh anak itu. Kalau kamu telah memberikan lukisan ini, kamu akan memiliki segala-galanya. Semua lukisan yang terindah yang boleh kamu miliki. Kita semua dijanjikan pada itu. Jangan mundur saudara, mari kita maju. Dan rema hari ini saya mau mengatakan, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untukmu. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untukmu. Ubahlah aku membuka hatimu untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, contoh parabel ini sungguh mengena dalam hati kami. Kami telah melukiskan Engkau dalam hati kami yang terdalam. Dan kami persembahkan kepada Yesus, kepada Bapa. Biarkanlah kami memiliki putra-Mu, supaya kami nanti diberi warisan surgawi yang Kau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada putra-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah membuka hati-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, supaya kami memiliki kekuatan bagi yang sakit menderita disembuhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.